Saya mau luruskan dulu ya, namanya peraturan itu harus diikuti teman-teman ya. Nanti kan di Australia 2025, jangan 2025 dulu deh, 2024 kemarin banyak perubahan tuh. Iya. Setiap kampus nanti akan ada kursinya, ada kuotanya. Oh. Untuk studentnya sekarang. Jadi gitu? kenapa? Karena kan perhitungan biaya hidupnya udah berubah. Oh iya. 29.700. Selamat siang teman-teman sahabat OSS Bali. Nah, jadi hari ini kita di podcast kita yang pertama, anjay. Podcast pertama nih cuy. Pertama ya Kak ya. Ada anjay. Podcast pertama nih Kak. Ya. Mungkin agak sedikit grogi tapi tidak apa-apa. Kita ngobrol santai aja di sini. Santai aja ya, chill ya. Ya, chill. Kita Kak pengen sih kayak nanyain. Nah, aku kayak mau konsultasi gitu sih Kak. Ya, konsultasi tentang mau kayak kuliah di luar negeri gitu. Gitu. Nah, mumpung ini kan mau akhir tahun nih Kak. Akhir tahun terus mau 2025 nih Kak. Ya. Apa nih resolusinya Kak? Resolusi dulu loh. Resolusi ya sebelum ke pertanyaan ya. Oke benar Kak. Nah, jadi ini nih Kak. Oke, sebelum kita ke intisari dari gini apa? Pertanyaan kita mungkin Kakak yang bisa kenalan dulu Kak sama teman-teman sahabat OSS Bali. Mungkin ada yang nggak tahu nih. Siapa nih? Yo, sahabat OSS Bali, perkenalkan saya Astina. Saya masih muda teman-teman ya, jadi bisa dipanggil kakak aja. Anjay. Kak Astina. Kak Astina sebagai apa nih di OSS Bali sebenarnya Kak? Sebagai pembantu umum guys. Pembantu umum. Wow. Semuanya. Ya, fleksibel ya. Bisa apa aja juga Bisa Kak. apa aja. Apa aja semuanya kita harus berjuang sebagai anak muda. Harus ringan tangan. Ringan tangan. Sangat ringan sekali pemirsa. Oke. Nih Kak, kan ini kan mau penghujung tahun nih, ya kan namanya mau 2025 nih. Dan sedangkan kita sudah berpetualang gitu lah Kak untuk mengajak student-student untuk kuliah ke luar negeri. Ya, mungkin sebelumnya udah berapa nih Kak kalau boleh tahu studentnya sudah Kak Sina berangkatin Kak? Wah, kalau OSS itu secara total yang sudah diberangkatin itu pasti 30-an lah setahun. 30-an? 30 sampai 35 setahun. Itu ke berbagai negara. Ke Australia, New Zealand, Kanada. Itu yang paling besar jumlah siswanya. Dan negara-negara lain juga termasuk seperti Polandia. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, ya mungkin nggak sampai setengahnya sih, tapi ya mungkin seperempatnya dari jumlah itu. Ke Zimbabwe itu nggak ada Kak? Zimbabwe ya Kak ya. Siapa tahu kan Kak ya? Iya, siapa tahu. Siapa tahu. Siapa tahu juga ada yang berminat kuliah di sana. Bener kan? banget. Nggak ada yang tahu Kak. Bener Mungkin banget. ada ilmu pertanian atau ilmu teknologi pertanian gitu kan. Nggak tahu, kita kan nggak tahu di sana ilmunya kayak gimana. Iya ilmunya. Nah di situ berarti banyak banget ya Kak student yang sudah diberangkatkan. Dan kalau boleh tahu nih Kak, selain 3 negara itu juga bisa kayak di negara Asia mungkin? Bisa. Kalau untuk Asia, Singapura, Malaysia tuh bisa. Atau negara seperti Thailand contohnya. Thailand. Nah ini baru Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ya? Kalau yang lebih Asia lagi gitu ya, itu bisa Jepang. Wah. Tapi bukan Korea Utara. Pemirsa. Buat wibu-wibu, Oh my god. K-popers. Bener banget nih teman-teman. Kalau pengen yang ke Jepang kita juga ada ya. Terus kalau ini kan lagi zaman-zamannya K-pop nih Kak. Iya. Ya, kalau ke Korea itu gimana Kak? Korea Selatan tuh bisa nonton konser. Nonton konser ya. Konser siapa ya? Lee Min Ho ya. Waduh, Lee Min Ho. Itu Lama sekali. Itu udah bukan zamannya nggak sih Kak sekarang ya? Itu zamannya kita Kak. Udah beda zaman ya guys ya. Ya Blackpink lah, Blackpink. Ya Blackpink, bener. Itu salah satu benefit Ya, salah satu benefit sebagai international student di Korea tuh teman-teman bisa nonton K-pop gratis. gratis. Oke, free. Kan kalau kita di sini ya Kalau di sini bayar. Kalau lumayan. turis visa gitu ke Korea Selatan bayar. Tapi kalau international student free. Free ya? Ini lumayan enak ya. Enak kali. Gratis ya kayak ketemu opa, sukaan. Oma. Kan apa? Kalau yang cowok opa, yang cewek oma. Iya, nggak boleh. Mungkin bukan ya ya? oma. Aku lebih pengen ketemu Coba Kak. Kim Jong Un. Wow, ini agak beda server ya. Enggak. Kim Jong Un. Oke.
Ya, jadi kemana-mana berarti ya kak ya. Jadi lumayan sih gininya apa negara-negaranya. Ya intinya setiap negara tuh unik. Unik ya, beda-beda Ada pasti. benefitnya masing-masing ya, nggak sama Benefitnya semua. masing-masing. Kayak Ya. gitu. Oke. Dan Nah, juga culture-nya juga. ini Kak, pertanyaan yang sering ditanyakan Kak. Apa tuh? Kuliah di luar negeri itu susah nggak sih Kak? Nah, bisa. Nah, oke. Nah, ini sama juga setiap negaranya berbeda, setiap kampusnya pun berbeda ya. Oh, jangan salah teman-teman, ada kampus yang susah masuk, susah keluar. Nah, Wah, Iya. itu tuh serem ya. Masuk susah, keluar sulit ya. Itu udah kayak warkop susah ya. keluar, iya. Udah kayak warkop Ya, ya. jangan kampus di luar negeri, di Indonesia pun juga ada kan. Iya sih, iya sih, iya. Tentu kampus itu punya akreditasinya masing-masing. Semakin tinggi akreditasinya, pasti akan semakin susah masuknya, semakin susah keluarnya. Keluar itu maksudnya lulus ya, bukan DO loh. DO gampang. Tinggal yang kuliah aja DO udah. mah gampang. Iya, DO gampang. Berarti kalau misalnya nih, mungkin banyak yang pengen tahu tuh kak. Ada orang kalau misalnya ada orang dalam tuh bisa nggak kak? Misalnya kalau university nih, kita mau university nih, Ya, tapi kan ada banyak macam-macam tesnya Kurang gitu. skornya gitu ya. Iya, kurang skornya. Kenapa kurang gitu ya? gitu. Nggak bisa sih sayangnya ya, karena berlapis-lapis nanti Ya. prosesnya. Jadi kalau misalnya amit-amit teman-teman bisa misalnya bukan amit-amit sih, misalnya lancar teman-teman bisa di lapisan pertama tembus, lapisan kedua bisa jadi nggak bisa. Karena ada beberapa lapis, termasuk nanti yang paling terakhir adalah embassy. Embassy-nya. Ya, jadi embassy pun juga akan ngecek ke kriteria teman-teman, dokumen teman-teman juga. Oke. Kak, ini aku mau nanya juga nih. Kan tadi kakak mention embassy nih. Kalau menurut kakak yang paling Gangguan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. to be continue? Agak iklan ya. To be continue. Apa tadi? Oke, ke embassy nah kak. Embassy nih. embassy, kenapa embassy? Menurut kakak ada sih embassy yang kayak susah gitu kak? Ya, susah banyak, ditembus. banyak, Oh, banyak nggak ya? cuma satu, banyak embassy yang sulit ditembus. Karena mereka benar-benar punya kriteria yang lumayan tinggi. Salah satunya negara tetangga kita sekarang Australia. Waduh. Ya, itu lumayan sulit. Lumayan ditembus. sulit sekarang ya. Betul. Ya tapi kalau teman-teman punya dokumen administrasi yang bagus, finansial yang kuat, aman sih. Aman ya? Tembus aja. Tembus ya. Tembus aja. bener. Jadi masih ada harapannya untuk student Indonesia. Banyak siswa kita kan banyak tuh. Banyak ya? Berhasil juga. Banyak banget ya. Paling banyak tuh di mana kak kalau di Australia ini kak? Ya rata-rata sih pada milih Sydney ya, Sydney? teman-teman ya. Iya, cuman kita nggak menyarankan Sydney terus, Ya, karena kan bener banget. sudah overpopulated juga, yang menyebabkan mungkin teman-teman sahabat Oasis Bali udah tahu harganya, Ya. kan. Harga properti terutama Mahal ya, kalau rental itu akan jadi semakin mahal kalau begini terus. Jadi coba pertimbangkan daerah lain, misalnya seperti Adelaide misalnya. Adelaide, oke. Right. Darwin gimana Kak Darwin? Darwin juga oke. Darwin. Canberra tuh. Darwin Tapi itu di mana? sepi. Di utara dia di Utara. atas. Iya. Kak, kayak gimana tuh gini tempatnya? Darwin. Darwin. Sepi gitu apa gimana? Enggak juga. Ada salju ya kan? Nah, ini Iya. banyak yang nyari-nyari Oh, salju salju. nih. Kayaknya kalau salju di sebagian selatan ya Kak ya. Iya, di bagian selatan itu pun pegunungan teman-teman. Di Pegunungan, ya? Australia nggak ada saljunya. Oh. Hanya di bagian selatan bagian pegunungannya ya. Sama lah di sini juga kan ada salju, tapi Iya. pegunungan. Oh, Iya. itu tadi kemarin di Tabanan ada gitu. Hujan Salju. es. Hujan es. Berarti Australia ini sebenarnya mirip banget sama Indonesia ya Kak ya. Iya, hampir. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Nggak sulit untuk teman-teman kita menyesuaikan diri. Oke. Nah, jadi teman-teman yang pengen kuliah nih masih ada harapan khususnya Australia. Ini banyak banget soalnya kayak siswa Bali gitu loh. Iya, Pengennya pasti. Australia Dekat Australia gitu ya. Dekat kan? Dekat Dekat. Mereka contoh dari Darwin cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam. Lebih jauh kalau kita pergi ke Kemana? Ke Oh enggak. Surabaya. Enggak Dekat juga. ya? Jakarta Dekat masih Kak. dekat. Ke Kalau ke- Sumatera mungkin Oh, Sumatera. Sumatera iya, Medan. Wah. Ah, jauh. Papua tuh jauh, Papua. Ah, Deket. Enggak. jauh dari Bali loh ya. Dari Bali. Ya udah, inilah geografi saya kurang. Geografi. Ya seperti itulah pokoknya. Ya, begitulah. Begitulah ya. Ya jadi yang penting dekat gitu aja. Yang penting deket. Pulangnya cepet juga ya, Cepet makanya ya. kalau banyak orang Bali juga pilihnya di Australia. Tiketnya murah-murah. Oh, tiketnya murah-murah Kak. Sering ada promo, asal jangan di season. Asisten. Oke. Sering ada promo kok. Sering ada promo. Berarti wow, jadi ya lumayan ya buat ngirit juga kayak. Iya. Oke, nah Kak ini kan mau akhir tahun nih Kak. Akhir Iya. tahun gitu mau 2025. Berarti setiap tahun tuh pasti kan ada perbedaannya Kak ya. Wih, tentu, Nah, tentu. kalau nanti nih kan pasti banyak yang pengen tanya nih, apakah sama nggak nanti peraturan 2014 sama 2024 sama 2025 peraturannya tuh sama nggak apa beda nanti? Khususnya ya
kan sekarang targetnya ke Australia, Kanada gitu Kak. Iya, saya mau luruskan dulu ya, namanya peraturan itu harus diikuti teman-teman ya. Jangan peraturan dibuat untuk dilanggar itu salah. Nah, Itu mindset salah ya. Itu jangan. Itu yang sebelah. Oke. Ya, peraturan dibuat itu memang untuk diikuti. Supaya kenapa? Supaya yang namanya kedisiplinan, keteraturan itu tercapai. Nah, karena kan ini menyangkut banyak orang soalnya. ya sih. Demikian juga masing-masing negara punya peraturan yang mungkin dirubah atau diupdate seiring dengan perkembangan atau perubahan atau kebutuhan dari negara itu sendiri. Jadi bukan berarti untuk ditakuti teman-teman. Sama proses yang lagi proses juga nggak ada tuh yang takut. Mereka tapi aja peraturannya ikuti. Misalnya contoh nanti kan di Australia 2025, jangan 2025 dulu deh, 2024 kemarin banyak perubahan tuh. Iya, benar-benar. Di Juli terakhir harga visanya naik. Kemudian 2025 kan nanti akan ada pembatasan international student 270.000 kalau saya nggak salah jumlah international student. Tapi ya tinggal dipatuhi saja, diikuti aja. Oh gitu. Kanada pun juga sama kan, dimana dulu yang master atau yang PhD itu nggak perlu ngurus PAL letter, Provincial Attestation Letter itu. Tapi kan per 2025-2026 nanti yang master maupun yang S3, doktoral juga harus pakai PAL. Tinggal ikuti aja. Jadi bukan berarti nggak bisa, tetap bisa kok. Tinggal ikuti aja bagaimana peraturan yang berlaku di negara tersebut. Oh gitu. Toh juga ya bule-bule dari luar kan kalau masuk ke Indonesia juga ikuti peraturan Ya yang sih. ada di Indonesia. Ya sih. Datang aja mereka tuh. Ya. Ikuti Terus aturannya. masuk, keluar, masuk, Iya, keluar, masuk, sama keluar. semua negara kayak gitu. Ya sih, benar sih, benar. Nah, ini aku penasaran Kak. Ini kan untuk Kanada sih kan tadi Kak Kasina bilang S2 itu ada PAL-nya. Iya. Nah, ini nyari nyari PAL-nya tuh. Kali ini apa kali ini? PAL. Pal ya. PAL. Nah, nyari PAL-nya tuh nih Kak. Ini apa? Susah Kak? Oke. Mungkin ada yang belum tahu nih, PAL itu apa Kak? Kita bisa dijelasin juga Kak, Iya. PAL itu apa? Ya, PAL itu satu surat teman-teman ya, surat yang diterbitkan oleh provinsi di Kanada yang menandakan bahwa teman-teman itu masuk dalam kuotanya mereka kayak gitu. Jadi kalau mau apply visa, bukan visa sih sebutannya, study permit ke Kanada itu harus dapetin PAL dulu, dapatkan PAL dulu. Jadi provinsinya akan ngeluarin PAL. Kalau PAL-nya nggak keluar ya tunggu aja, pasti kuota berikutnya nanti akan ada lagi. Kayak gitu aja sih. Oh gitu. Nah itu PAL. Kayak gitu. Oke. Oh, nah ini aku sempat dengar juga nih Kak. Katanya Australia itu bakalan ada PAL-nya ya? Oh enggak, Enggak soalnya kayaknya nggak pakai sistem PAL deh. Oh, Mereka gitu. punya sistem sendiri. Cuman yang baru dibilang sama mereka atau isu yang sudah beredar ini adalah cap. Mereka bilangnya kan ada cap itu dulu. Mereka belum bilang bagaimana mekanismenya nanti dibuat seperti apa. Tapi setahu saya yang saya sudah pernah mungkin baca sepintas ya dari media-media lokal itu adalah setiap kampus nanti akan ada kursinya, ada kuotanya, untuk studentnya. Jadi setiap kampusnya akan berbeda-beda kuotanya, begitu. Nah mungkin biasanya kampus-kampus yang populer dipilih oleh mahasiswa Australia itu pasti akan banyak sekali kuotanya. Jadi untuk sahabat OSS mungkin nanti akan pertimbangin di tahun depan atau tahun depannya lagi pengen ke Australia ya cari aja kampus-kampus topnya mereka pasti banyak kuotanya gitu. Kan masih banyak tuh ada Monash University, Curtin University, apalagi Melbourne University gitu ya. Melbourne ya. Australian National University, wah itu udah pasti menurut saya sih akan banyak. Banyak ya. Banyak kuotanya. Tapi kan meskipun nih Kak, kuotanya banyak tapi kan pasti apa ya? Nggak cuma harga, saingannya. Iya, saingannya juga pasti banyak ya. Pasti wah nyerbu lah. Itu pasti. Jangan kan yang banyak yang sedikit juga saingannya pasti banyak. Oh iya sih. Mereka nyari yang mungkin yang ya Iya, standar sedikit dengan juga ini. banyak saingannya kan. Iya, sama-sama aja sih sebenarnya menurut saya. Sama aja ya Kak ya. Gitu. Oke. Tentu saya akan bantuin teman-teman sampai dapat yang mana yang kuotanya masih ada, kita masuk ke situ. Masukin di sana. Yang penting kan jurusannya sesuai dengan teman-teman mau. Benar banget. Jangan sampai salah jurusan. Iya. Pernah salah jurusan. Waduh, nggak usah ditanya. Apa sekarang salah jurusan? Ups. Oh tidak. Untungnya aku tidak sih. Kan Kak ya? Aman dong. Aman. Dari awal emang berkecubung. Bidang seni. Iya, benar banget. Yang seni ya sampai Seniman. sekarang ya sementara ya. Seniman. Berjalan dengan sesuai. Iya. Tapi ya pengen yang beda sih Kak. Jadi ya ada sih keinginan cuma itu dah pengen yang beda aja. Biar adalah pengalaman dikit gitu lah. Apalagi Biar seru hidup ya. Iya, biar seru hidup. Masa gini-gini aja. Saya perlu tantangan. Bisa banget tuh. Harus perlu tantangan. Yang banyak kalau perlu tantangannya Iya. biar seru hidupnya ya. Apalagi yang masih muda-muda ya Kak ya. Yo, Ngapain? bener. Tidur. Scroll tidur. Jangan ya Kak ya. Coffee Nyoba shop. yang baru. Nyoba yang baru.
nanti keluar akar di itu di Iya, apalagi kita baru Sumpah Pemuda kemarin teman-teman. Wah, Sumpah itu tuh Pemuda. membakar kembali semangat anak muda. semangat. Dahsyat. Waduh, udah beda nih, Kak, udah beda nih. Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Jadi sahabat OSS Bali yang mau keluar negeri itu nggak ada jaminan punya Iya. uang segini cukup, punya uang segitu cukup, nggak. Ya, semua itu harus punya kemampuan, punya finansial. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Dua-duanya harus ada teman-teman. Sama harus berjuang. 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 Jangan- cukup uang aja nggak Iya, cukup. Nggak cukup. harus berjuang. Ordal nggak ada. Iya. Nggak ada ordal juga. Oh, Tidak ada. benar. Berarti, nah ngomong-ngomong soal kemampuan nih kak ya. Iya. Kalau misalnya kuliah di luar negeri itu pasti udah jadi rahasia umum ya. Kita tuh harus pinter bahasa Inggris. Iya. Nah, Bener ya kak ya. Nah bener banget. ini juga penasaran banget ya teman-teman. Aku tuh penasaran sama IELTS-nya kak, skor Oke. IELTS-nya. Kalau di Australia tuh berapa kak yang diperlukan kira-kira? Iya, nah kemampuan di sini juga perlu diinikan ya teman-teman ya, di mana kemampuannya hanya persyaratan bahasa Inggris saja kok, bukan kemampuan tes IQ atau sebagainya. Terus pastikan kalian lulus juga dari SMA maupun SMK-nya. Itu. Ini Iya, iya. yang kita ngomong perguruan tinggi yang S1 ya, Iya. yang bachelor. Nah, atau yang diploma lah, sama aja. Untuk IELTS-nya itu, kan kalau Australia kemarin sudah naik ke 6,0 tuh untuk diploma, sedangkan untuk S1 tetap di 6,0 juga. 6,0. Jadi sama. Oh, ya, sama. Oke. Dan untuk yang S2 nih, bagi kalian yang sudah lulus S1, kemudian mau ambil S2 ke Australia, yaitu tetap di 6,5 itu good news-nya. Oh, Tetap. wow. Jadi yang Ada berubah hanya yang kesempatan. lulusan SMA aja. Oh gitu. Oke. Oke. Dicatat teman-teman. Ya lumayan ya, 6,5 Australia aja. S2 loh. Ya. 6,5. Yang lain masih sama. Negara lain masih sama. Masih sama ya kak ya? Masih. Oke. Nggak Oke. berbeda. Oh iya iya. Nah karena kan ya kalau bisa dibilang siswa-siswa di Bali itu kendalanya pasti di bahasa Inggris ya kak? Iya sih, padahal sebenarnya di Bali ini kan kalau dibanding daerah lain banyak bulenya ya. Iya. Tapi kok bisa gitu ya kak? Ya? Iya, mungkin terpendam. Terpendam. Perlu dibangkitkan. Ya, mungkin makanya. gini ada rasa malunya kan. Kalau orang Bali itu kan malunya Iya. enak-enakan gitu. enak-enakan. Rasa Takut malunya salah. besar. Nah, takut salah. Takut Iya, salah. takut salah. Takut ngomong. Takut diejek. Ya benar. Nah, itulah Takut faktornya. dibully. Iya. Iya. Faktornya paling jelek itu dah Takut dibilang sombong. Baik banget ya faktornya kayak. Sok Inggris gitu kan. gitu. Wih, santai bos gitu. Nah, gitu. Padahal mau belajar bahasa Inggris tuh, Iya. tapi dipatahkan oleh teman-teman sendiri. Waduh. Udah 2024 sih. Iya, Nggak masa perlu iya? lagi malu-malu. Masa mau gini-gini terus gitu. Bener-bener. Stuck di sini ya. Nggak usah malu-malu lagi. Udah lah, 2024 nih. Udah. 2024 Nggak usah bro. malu-malu lagi, udah banyak orang yang confident di depan layar, kemudian live TikTok. Jadi 2024 nih, masih Iya. ada yang malu-malu lagi. Itu aja ada apa perkampungan TikTok tuh gini-gini tuh. Ya, nggak usah. Iya. Ya, mereka aja udah tua tuh masih pede loh. Masa Iya, kalian pede. nggak pede? Padahal cuma bahasa Inggris aja loh. Iya. Gitu. Cuma bahasa Inggris. Iya, cuma bahasa Inggris. Biasa. Yes or no? Ya, oh no. Biasa. Atau bye bye Beli bye dulu. bye 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 gitu. Thank you. Dia kan di kota tuh biasa banyak juga yang bye 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 bye. Iya, iya, ibu-ibu yang jual itu yang Iya. souvenir tuh ya. Hai Mister. Buy me, Mister, buy me gitu kan. Ya. Nah gitu dah. Ya. Oke. Sanur juga banyak. Sanur. Sanur, ya. Tapi Sanur masih banyak yang tua-tua kan? Oh, Tua-tua. Sanur tua-tua ya. Iya, tapi maksudnya tua-tua itu aja bisa gitu loh. Bisa ya? Gimana nih anak muda? Bener sih, karena kan juga mungkin mereka pakai bahasa Inggris tuh kayak ketika mereka jualan gitu-gitu Iya, sih. nah ini Iya, iya. kuncinya. Dipraktekin kuncinya. langsung ya, Betul. Kak, ya? Iya iya iya. Benar 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 benar. Betul. Kalau nggak dipraktekin langsung ya susah. Sama kayak kita bahasa Indonesia dulu, kamu waktu umur 5 tahun siapa yang ngajarin bahasa Indonesia? Enggak tahu lagi. Tapi Lupa bisa dia. kan? Bisa. Nah, Iya. sebelum sekolah udah bisa kan? Iya. Iya. Kalau Iya. kamu gimana? Saya bahasa Bali dulu. Bahasa Bali, Wah, siapa iya. yang ngajarin bahasa Bali waktu 5 tahun deh? 6 tahun kalau lupa. Nggak ngajarin sih, memang denger langsung gitu. Iya, kan. langsung Auto itu sama, bisa ya. Sama kan? Sama sebenarnya. Bahasa daerah dulu kan. Iya. dari rumah. Karena Kan itu ada. nggak malu kan pakai bahasa Indonesia, nggak malu kan pakai bahasa Bali. Nah, bahasa Inggris harusnya seperti itu juga Iya. buat. Iya iya. Langsung bisa jadi. Iya ya. Kok dibeda-bedain ya? Kayak di kota-kotain gitu loh kayak. Iya. Kan sudah jadi bahasa yang internasional, mau ngomong kita harus belajar. Iya, bener. Iya. Nah, nggak mungkin orang Bali masa di Bali aja. Pasti kan sekali mungkin keluar negeri traveling kan. Dan juga kalau kita misalnya salah bahasa Inggris tuh, mereka juga yang orang-orang bule juga ya ngerti kan kayak Ngerti sama mereka juga. Iya, betul. Mereka juga waktu ngomong bahasa Indonesia juga kan kita nggak mungkin ngetawain kan. Iya, benar. Kita malah bangga kan ngelihat orang bule bisa ngomong bahasa Indonesia apalagi Nah, itu bahasa dah. Bali. Iya iya. Apalagi dia bisa bahasa Bali bulenya. Iya, terbuka. Terbuka aja ya. Bentar lagi 2025 juga, Kak. Iya. Oke. Please. Kita next. Ini kita nggak nyampe yang di belakang kamera nih. Apanya? Nggak nyampe yang di belakang kamera nih. Oh, tepuk tangan dulu dong untuk yang di belakang kamera. Di belakang kamera kita nggak punya
biasa. Luar biasa kameramennya. Perlu tetap standby di sana. Standby di sana ya, kangguin dulu ya. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan udah ada bahasa Inggris. Nanti kita balik nih lagi ke peraturannya Kak. Iya. Peraturannya Kak. Nah, ini bagaimana perubahan aturan ini akan mempengaruhi proses aplikasi dan visa bagi calon mahasiswa? Kalau pengaruh pasti. Apapun yang berubah, tidak berubah pun juga masih pengaruh sebenarnya. Apalagi berubah tambah lebih pengaruhnya. Cuman bukan berarti menghentikan. Nah, ini harus digarisbawahi. Iya. Karena banyak yang berpikir ketika ada perubahan itu stop berarti enggak, bukan selalu seperti itu gitu. Dimana pengaruhnya mungkin ya teman-teman lebih keras lagi berjuangnya. Gitu aja sih. Sama aja kayak ketika teman-teman misalnya di dunia industri kerja gitu kan, apalagi sekarang udah gempuran AI. Ya, benar banget. Nah, ini kan berarti apa? Bukan berarti kita berhenti bekerja. Salah cara mikirnya kalau kayak gitu. Harusnya ya tambah berjuang lebih Berjuang keras lebih lagi. keras. Iya, bahwa kita tuh lebih dari AI itu. Iya. Atau kita gunakan AI untuk memaksimalkan pekerjaan. Iya. Kita Nah, itu manfaatkan contoh. ya. Itu contoh perubahannya. Oh, iya. Jadi saran saya buat anak muda, jangan juga terlalu anti perubahan. Ya, perubahan itu memang wajar terjadi. Dulu mungkin zaman leluhur kita gitu ya, mereka nulis di batu, kemudian digantikan oleh kertas, kemudian digantikan oleh tablet. Itu kan sekarang udah AI. Ya, Kayak gitu. Itu perubahan namanya dari zaman ke zaman. Terus HP juga kan, HP, kalau ya. kamu ingat, kamu dulu HP pertama apa? HP zaman Nokia deh. Waduh, yang Nokia untuk- mana? pokoknya yang bisa main ular kotak-kotak. Oh, yang kayak iya, Iya, 10 ular gitu. kayak gini-gini Itu ular. udah berwarna belum? Belum. Masih hitam putih? masih yang hijau tuh Kak, yang Masih hijau. Hijau ya. Ganjel Ya, pintu. ganjel pintu tuh, Kak. Pintunya rusak ya? Yang gede tuh. Biasa. Sama sih juga. Itu, ya itu sekarang lihat HP-nya udah berubah kan? Iya. Nah, Iya, udah itu berubah. perubahan. Dan perubahannya selalu kok ke arah yang tentunya lebih baik. Kalau kita memandangnya secara positif seperti itu. Oke, nah berarti ya asalkan kita berjuang gitu kan Kak ya. Ya, Jadi ya Betul. apapun yang kita gini pasti ada hasilnya ya. pasti harus Ya. berjuang lebih keras. Kita nggak bisa stay di zona nyaman Ya, teman-teman. benar banget. Dengan cara-cara pola lama terus-terusan sampai 2030 nggak bisa. Harus ada perubahan. Ya, kalau nggak kita tertinggal juga ya Kak Iya, ya. betul. Tertinggal sama yang Ya, lain. ya intinya sih kalau menurutku ya nikmati aja sih prosesnya, Iya. nikmati prosesnya, cepat atau lambat ya kan nanti itu yang di atas yang atur Iya, gitu. selalu aku anggap itu adalah sebuah tantangan. Tantangan ya, kita coba aja dulu ya, Kak. Iya, coba aja dulu. Ya kalau orang tua kita mungkin bilang ya kalau jodoh kan kenapa enggak? Nggak tahu jodoh gitu. Ya, siapa tahu jodoh. Nanti Punya jodoh belum? Waduh. waduh. Sudah ada jodoh. Ya sudah dong. Confident sekali ya. Ya, saya kan belak-belakan aja ya. Tahun depan lah ya. Doain yang terbaik ya teman-teman ya. Doakan yang terbaik ya. Semoga bisa melanjutkan ke jenjang. Amin. Oke, Kak, ini lanjut nih. Lanjut ya, ngomong soal peraturan nih Iya. Kak. Kan aku pengen nanya lagi terkait part time Kak. Apakah aturan terbaru ini juga bakal mempengaruhi kesempatan mahasiswa untuk part time di luar negeri? Negara mana dulu sih? Kalau Australia kan masih sama tuh. Masih nggak sama. berubah. Tapi kalaupun dikembalikan juga paling menurut saya pribadi sih mudah-mudahan masih tetap diperbolehkan 20 jam 20 jam. per Oh. minggu. 20 jam per Lumayan minggu. sih. Tapi itu hanya pada saat kuliah berlangsung ya teman-teman ya. Ketika nanti kalau sudah libur semester, which is lumayan lama itu bisa beberapa minggu, itu udah teman-teman full time lagi, boleh full time, boleh 40 jam per minggu. Iya sih, tapi ya kan banyak nih yang oknum-oknum itu Kak. Iya. Maksudnya mereka ke sana tuh ya nyarinya ya kerja gitu kan ya. Iya. Kuliahnya ditinggalin gitu. Banyak-banyak yang kayak gitu. Kita mengerti sih, banyak yang memandangnya di sisi seperti itu. Cuman kan ya itulah kenapa peraturannya berubah. Ya. Nah, kalian Waduh. Siapa itu pelakunya? Ayo ngaku. Tapi kan Bukan MD sih pelakunya loh. bukan iya Iya, sih iya. benar. Tapi oknum-oknum. Oknum ini. Ya. Ayo, tobat. Tobat, Tobat, bro. teman-teman. Kasihan yang lain, bro. Gara-gara kalian nih peraturan kalian. diubah. Aduh. Makin sulit masuknya loh Kak. Sulit. Yang muda-muda ini susah masuk gara-gara kalian. Iya. Itulah kalian. Pulanglah kalian. Masa iya terus legal di sana. Kalian juga pasti kan nggak mau ada bule-bule yang melanggar aturan di Bali kan? Nah, yang boleh di Bali melempar peraturan, kalian marah. Nah, Iya. kalian di sana kayak gitu. Iya sama Iya, jadinya. sama jadinya. Iya benar Masalah tuh. siapa? Yang salah sih. Ya, yuk. Kita lanjut nih, Kak. Nah, tadi kan part time
Nah, kalau di misalnya nih di Kanada, kalau di Kanada tadi kan di Australia Kak ya. Yes. Nah, kalau di Kanada gimana Kak untuk part-time? Karena masih sama ya, Masih nggak sama. banyak berubah, cuman perubahan PAL itu aja. Oh, PAL. Jadi teman-teman masih bisa part-time. Nah, kemudian kan perubahan yang berikutnya selain PAL itu, kalau teman-teman masih ingat itu kan ada perubahan yang untuk ngajak pasangan itu. Nah, ya. Nah, iya. Jadi Nah, nggak bisa sekarang sampai dulu ngajak-ngajak pasangan gitu. Paling turis mungkin oke lah. Tapi kalau kayak pendamping itu udah nggak bisa lagi Oh, kan. gitu ya Kak. Harus jomblo berarti kan Kak? What? Bukan. Enggak ya? Bukan harus jomblo. No. Sorry kita putus dulu ya. Bukan. Saya melanjutkan pendidikan jadi harus jomblo. Alat saya sangat masih. Harus jomblo. Gimana tuh Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Ini apa gitu lah. Oh, pokoknya harus Harus jomblo. nggak boleh ngajak orang lain gitu kan? Iya. Sebaiknya jangan. Nah, ini aku penasaran nih Kak. Kan tadi Kak Sina bilang yang nggak bisa ngajak pasangan. Nah, ketika nih aku misalnya nih ngambil S2, nanti kan setelah selesai itu kan dapat PGWP ya. Nah, itu kalau itu nggak masalah. nggak masalah ya Kak ya. Iya. Meskipun Bukan student visa lagi kan? Iya. Bukan study permit lagi kan? ya Itu udah bisa. udah bisa. Berarti, nah misalnya nih, aku kan apa namanya tuh selesai nih. Aku belum nikah nih. Aku nyelesain S2 aku dulu. Nah kan udah selesai itu. Aku balik dulu ke Indonesia. Nikahin nih Wih. sesosoknya. Ais, Nanti aku- sosok ya? Sesosok. Nah, habis itu aku ke Kanada. Iya. Bisa nggak Kak? Iya tentu teman-teman boleh ya kalau sudah di visa yang lain, ya, walaupun nggak semua visa juga, boleh. Boleh ya? Boleh, apalagi sampai kalau udah punya PR tuh enak tuh. Enak ya? Tapi memang sebaiknya kamu dulu, Ya ya. baru pasanganmu. Oh gitu. Ya, Gitu. ya. Oh. Nah Itu itu, sih menurut saya. nah itu balik lagi Kak yang ke tadi tuh untuk PGWP-nya tuh. Nah kan aku rencananya tuh balik dulu nih. Itu ada batas waktunya nggak Kak? Maksudnya Rencana biar nggak udah hilang. punya PGWP terus mau balik itu? Iya. Kan ngurus dulu kan ya Kak? Iya, udah punya dulu nih, udah punya nih. Oh udah punya dulu ya berarti ya? Iya. Oke. Oh. Kalau misalnya belum punya, sementara proses terus balik ya nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Harus tunggu sampai keluar. Oh gitu. Oh iya. Ini negara lain juga kayak gitu ya. Oh gitu. Nah, tunggu sampai keluar. Contoh di Australia kan ada post study postgraduate visa. Nah, untuk graduate TR lah mereka sering sebutnya. Itu kalau teman-teman lagi apply TR itu kan nggak boleh pulang, harus nunggu di sana. Nunggu di sana. Boleh pulang pakai bridging B tapi cuman batas waktunya tertentu Oh biasanya. gitu. Jadi cuma seminggu 2 minggu. Oh berarti itu untuk di Kalau di approve. untuk di semua negara Australia. Rata-rata semua negara sama sih. Sama. Hampir mirip kalau Hampir mirip area ya. situ. Oh. Itu berapa tahun sih Kak untuk ini ya? Nunggunya itu Maksudnya jangka waktu ininya tuh apa? bisa 2 PGWP itu tahun, 2 tahun gitu ya bisa kan? 2 tahun sampai 4 tahun biasanya. Hmm. Ini saya ngomong general dulu ya, bukan hanya Kanada. Oh gitu. 2 tahun. Ada yang negara cuma setahun ada. Oh negara apa tuh Kak? Zimbabwe mungkin. Oh iya ya. Wih. Mungkin ada yang pengen ke sana gitu ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang iseng-iseng gitu ke sana. Kalau nggak salah sih Inggris ya. Di Inggris. UK itu biasanya cuma setahun. Oh, kalau di UK sama ya Kak? UK itu Inggris nggak sih? Iya benar. Oh iya benar ya. Oh iya ya, 2 tahun 1 tahun ya. Iya. Kok bisa pendek gitu ya Kak di sana? Ketimbang di gini ya Kak? Ya beda-beda setiap negara ya. Beda-beda aja ini. Beda aja ya? Beda. Ya, kadang kita berpikir kenapa berbeda gitu kan? Emang beda aja. Beda ya. Udah. Pengen Nggak beda mungkin. perlu Ya? dicarikan alasan yang Pengen beda mungkin ya. Nggak ada alasan, pengen beda. Pengen beda. Emang berbeda aja itu. Oh gitu. Ya, namanya juga Inggris ya. Iya. Oh, Kita iya. pun beda juga kan Ya, aturan benar. imigrasi kita. Beda, intinya beda aja. Namanya juga Indonesia ya. Iya. Oke, kita lanjut nih Kak. Tadi udah ke pos tadi work permit-nya, pos tadi visa-nya. Nah, sekarang nih bagaimana perubahan aturan ini akan berpengaruh mempengaruhi biaya kuliah ya Kak? Dan biaya hidup lah mahasiswa di sana. Iya. Kalau mungkin secara finansial, ini kan arahnya nanti ke jumlah uang di tabungan itu, tabungan sponsor atau tabungannya si orang tua teman-teman nih. Nah itu kan akan ada peningkatan tentunya, bahkan Iya. sudah meningkat kan harusnya. Sudah meningkat dari mungkin teman-teman dulu biasa apply visa dengan saldo mungkin cuma 350,
Kalau Australia sih saya rasa udah nggak bisa tuh, harus di atas 500 sekarang. Oh gitu? Kenapa? Karena kan perhitungan biaya hidupnya udah berubah. Oh iya. 29.700 Australian dollar setahun ditetapkan oleh NBC Australia. Wow. Jadi kalau misalnya ngitung berapa uang yang harus mengendap di rekening atau harus dimiliki di rekening, ya berarti uang biaya hidup setahun itu ditambah dengan biaya kuliah yang belum dibayarkan. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi udah nggak mungkin 300 juta lagi kan? 29.700 Australian dollar aja udah 300 juta lebih. Oh Gitu. Tambah biaya hidup yang belum, biaya kuliah yang belum dibayarkan. Jadinya kan bisa 500-an, di atas 500-an bahkan. Tergantung kuliah apa yang diambil dulu. Oh gitu. Terus juga akomodasinya juga Kak ya? Pasti tempat tinggal juga akan naik. Naik ya? Mungkin tiket pesawat yang masih sama-sama aja. Iya. Tapi kalau tempat tinggal ya pasti. Apalagi Pasti, ya. kalau teman-teman milih Sydney, daerah yang sudah overpopulated itu udah pasti akan mahal. Jangan kan di situ Canggu aja dulu. Iya. Hampir sama ya kan di Canggu ya kan? Sama ya Iya, Kak ya. Sama. Canggu kuda. Properti ini kan akan naik ketika banyak demand-nya, banyak permintaannya. Iya. Makin banyak permintaannya, harganya pasti akan naik. Oh gitu. Jadi prinsip jualan biasa teman-teman. Sama. Ya, sama. Properti juga berjualan sama. Kalau di Kanada sama juga ya? Sama sebenarnya itu berlaku di semua negara. Halo, kita balik lagi nih. Benar banget tadi ada kendala teknis ya teman-teman ya. Tapi ya begitulah ya. Ya. Iya. Bang, kita lanjut aja Kak ya. Kita lanjut nih, kita lanjut Karena nih. masih ada sedikit pertanyaan Sedikit lagi pertanyaan nih. lagi nih Kak. Aku deh, boleh Oke, nanya oke. nih. Aku tuh penasaran banget kayak tentang beasiswa Kak. Nah, apakah ada beasiswa juga kalau kita kuliah di luar negeri? Oh, ada dong. Ada ya, pasti Kamu ya. mau beasiswa apa? Ya pokoknya potongan biaya lah Ya, Kak. kalau potongan Apa biaya aja? lah, ya. Apa aja Kak? Ada banyak soalnya. Banyak ya? Mungkin dibagi dua aja lebih gampang. Oke, Oke. dibagi dua. Ada yang fully funded, mungkin banyak yang tahu yang fully funded ini ya. Ada apa namanya, Australian Awards, ada Goldie Roger. Wow. Goldie Roger. GKS. Oke, KS. Terus PDP? Yang paling PDP ini ya? nih. Paling ada banyak pokoknya. banyak banget ya. Banyak ya. Nah. Terus yang dibagi dua juga nggak kalah banyak. Maksudnya yang bagi dua tuh parsial. Oke. Yang kedua. Sial, kedua. Yang kedua tuh ada yang parsial juga nggak kalah banyak ya, karena masing-masing kampus juga ada. Tapi itu biasanya berupa persentase guys. Oke. Kayak 50% scholarship, 80% scholarship kayak gitu. Tapi itu udah lumayan sih ya. Oh iya, lumayan. Potongan ininya. Jauh potongannya. Iya, mau yang parsial maupun apalagi yang fully funded ya. Benar. Ya. Gitu. Itu banyak. Ya, bisa lah nanti menyisihkan uang sedikit Iya, untuk bisa. party. Anjay. Enggak dong ya, Nggak boleh ya, itu Ya. uangnya dipakai untuk belajar. Belajar. ya. Menempuh pendidikan. Ya, Nih. sama ngirim ke orang tua. Iya, ini Jangan buat- pakai party. Itu oknum-oknum nakal, please stop. Stop ya teman-teman ya, jangan. Iya. Karena itu merusak kalian ya. Jadi tidak untuk party. Tidak untuk boleh. party. Ya, oke. Nah, Kak, kan untuk nyari beasiswanya tuh susah nggak, Kak? Kalau menurut Kak sendiri? Iya, susah-susah gampang ya. Susah gampang ya? Susah bagi yang susah, gampang bagi yang bisa. Wah, Nah, bener lah. Tapi kan ada yang gini, Kak. Maksudnya kalau langsung gitu dapat kan? Maksudnya kan kita dapat oh iya, langsung ada. dapat. Balik lagi sebenarnya ini jodoh-jodohan aja sih. Oh. Jodohan. Karena kan mungkin kebetulan dia yang paling tinggi mungkin. Skornya dia mungkin yang satu-satunya yang apply. Nah itu pada Oh, faktor iya. kayak gitu. Gitu. Tapi kalau yang jelas, kalau banyak yang apply ya sudah, berarti siapa nanti yang paling layak ya, yang dari panitianya mungkin akan melakukan seleksi dan sebagainya. Oke. Nggak pakai orang dalam lah di sana ya, Kak ya. Nggak bisa. Gak ada yang bisa, nggak bisa. nggak bisa. Bedain dong sama Konoha. Aduh, Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Konoha negara Konoha. sebelah. Ya, harus ada orang dalam ya. Oke, Kak, apa namanya itu? Kan beasiswa. Kita balik ke beasiswa lagi. Beasiswa. Yes. Nah, Seru nih beasiswa. seru beasiswa. Karena kan banyak juga yang pengen beasiswa. Pasti, kan ya? pasti. Terus paling, maksudnya persyaratan yang paling harus disiapkan oleh siswa itu apa? Mungkin nilai raportnya mungkin. Sebenarnya orang Indo tuh banyak kok yang pinter-pinter. Nilai raportnya tuh bagus-bagus. Progresif nilainya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh ada kenaikan begitu. Sekarang masalahnya adalah di bahasa Inggris biasanya. Itu paling sering balik jadi lagi. kendalanya. Iya, benar-benar. Indonesia. Iya, jadi nilai sudah bagus gitu kan, bahasa Inggrisnya yang kurang. Iya. Ya tapi harus dilatih sih. Dilatih ya.
kuncinya cuma dilatih aja. Balik lagi ke topik kita tadi. Iya, gitu iya, kan. benar. Tapi kalau belajar bahasa Inggris tuh gampang sih sebenarnya, Kak. Iya. Like you know what I mean? Ya, Guys, like just ibu say sahur, like- thank you. Just say thank you, man. And next. Have a nice day, you know. Nice day. Happy nice day. Happy New Year. Welcome no smoking. Wow. Welcome no smoking ya. Oke. Inggris. Nah, Kak, nih Yes. ada lagi nih pertanyaan, Kak. Bagaimana? Ya benar. Bagaimana prospek karirnya nih? Nanti, misalnya iya, kita iya. sudah selesai kuliah nih di luar negeri, maksudnya untuk prospek karir di dalam negeri itu gimana, Kak, menurut Kak Sina? Iya, banyak yang bingung di situ ya soal itu. Karena nanti balik gimana? Jadi apa? Kita jadi apa nih? Karena kan beda Jadi juga. Mungkin nggak. Jadi menteri. Menteri. Sebenarnya banyak peluangnya untuk teman-teman ketika balik, karena mungkin teman-teman udah lihat ya bagaimana ya menteri-menteri kita, mereka contohnya. Iya, Terus, Presiden juga Kak, anggota dewan, semuanya. presiden, terus mungkin pengusaha-pengusaha yang ada di Bali, itu kan banyak juga lulusan luar negeri itu backgroundnya kayak gitu. Ada juga yang kerja kok. Nah, Kerja, iya, mereka bisa bekerja balik ke sini bisa. Tapi maksudnya dengan jabatan yang lebih tinggi ya, Kak, kalau bisa Tentunya dengan jabatan lebih tinggi. Kalau memang mungkin jabatan tinggi tapi gaji kurang ya balik lagi jadi pengusaha sih. Iya sih. Banyak kan akan milih kayak gitu. Ya, pengusaha. Atau balik lagi ke luar negeri. Ya, lagi di sana ya, Kak. Karena biasanya kan kalau yang lulus itu kemudian apalagi dia bagus secara akademis di kampus luar negerinya, ya pasti dilirik sih sama banyak company. Banyak company akan melirik untuk merekrut dia, dan itu mungkin dari negara lain. Negara lain. Ya, Oke. sudah jelas sih, Kak. Biasanya kan kayak gitu. Banyak yang- Memang makanya banyak kan yang nggak pulang kan. Ya. Udah nyaman juga mungkin ya Kak ya. Saking enaknya di sana. Saking nyaman. Bro. Saking nyaman. Itu kayak sih nggak masalah. Mungkin nanti kalau Indonesia butuh dipanggil oleh presiden gitu kan menjadi menteri. Bonus ya Kak ya. Nah, pulang lah bantu negeri ini. Iya. Bantu negeri ini. Kita harus membangun negeri ini bersama-sama. Bersama-sama. Iya, nggak bisa kalau sendirian ya Kak ya. Betul. Dahsyat. Dahsyat terus ya. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman ya, bagi kalian yang masih bingung apa namanya itu untuk prospek karirnya nanti ya, Prospek mungkin ya. jadi apa gitu Jadi kayak apa pas nanti? balik ya. Banyak opsi kok, Banyak opsi ya teman-teman ya. Ya. Jadi Perlu takut ya teman-teman. perlu takut dan Mungkin banyak yang khawatir dengan penyetaraan. Nah. Sekarang kan sudah ada sistem online tuh yang disediakan oleh pemerintah gitu untuk penyetaraan dari jasa luar negeri ke jasa lokal. Nggak sulit lagi kayak dulu. sulit ya. Jadi udah sistemnya juga beda sekarang. Beda. Jadi kalau mau ngelamar di sini pakai jasa luar, kemudian yang sudah disetarakan, itu sudah ada pilihannya. Oh, wow. Jadi itu ya value-nya kayak. Ya, jadi makin ke situ makin gampang sekarang kuliah di luar negeri. Makin mudah, bukan hanya untuk kuliahnya tapi setelah lulus itu. Kita lulusnya kayak seru nih, seru, asik nih. Siapa tahu kalian bisa jadi bos di sana ya. Iya. Iya. Lumayan loh. Tak jarang juga yang punya usaha Iya, di luar iya. negeri. Di luar negeri tempat dia kuliah, kemudian lulus punya usaha di sana ada. Ya. juga. Oh, tapi kalau misalnya Kak, kalau misalnya kita kuliah di luar negeri, tapi kita sambil buka usaha di sana, bisa nggak? Nah, kalau pada saat kuliah ini sulit. Sulit ya? Sulit. Kenapa? Karena kan dari aturan aja dia sebenarnya melanggar nih. Iya. Karena kan kalau pemilik usaha kan nggak mungkin dong cuma 20 jam per minggu. Oh iya. Nah, Ya, itu benar. sih, itu yang susah di situ. Susah ya. Jadi akan melanggar regulasi jadinya. Oh, iya. gitu. Makanya baiknya setelahnya. Oh. Kalau misalnya usahanya kan jalan sendiri, tetap aja dia kan akan memantau usahanya tuh nggak mungkin pemilik usaha tuh cuma 20 jam seminggu kan. Iya. Harus sesuai juga ya turut Harus sesuai peraturan ya. peraturannya. Oh gitu. Kalau usahanya ada di Indonesia sih aman. Aman ya? Nggak masalah. Iya. Wow, jadi gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, Kak Sina bisa ngasih apa? Kayak Saran nggak? Saran. Untuk calon-calon siswa yang mau kuliah ke luar negeri, khususnya di Australia atau Kanada, dengan menghadapi perubahan Cuaca. Oh, bukan Kak. perubahan iklim, Kak. Cuaca politik. Bukan. Wow. Dengan perubahan ya kayak sistemnya itu bagaimana di 2025 nanti? Iya. Tentu peluang kuliah di luar negeri itu tetap masih terbuka lebar kalau menurut saya. Ya, persyaratan naik itu menurut saya hal yang wajar kok. Di perguruan tinggi lokal sini pun juga pasti ada persyaratan yang akan naik karena dari tahun ke tahun semakin banyak orang yang melamar, makin banyak orang yang ingin masuk ke kampus tersebut. Apalagi kalau luar negeri kan makin banyak juga pasti yang tentunya
dari generasi ke generasi yang akan ingin masuk ke sana. Menurut saya sih tetap layak diperjuangkan Layak, ya. kok. Karena masa muda kita itu sebenarnya yang usia emasnya untuk kuliah di luar negeri gitu. Nah. Karena kalau nanti sudah nggak jomblo, Ya. ini susah. Kalau sudah nggak jomblo ini kan ada banyak yang harus dipikirkan, ada istri, anak, mertua, ipar, semua. Loh. Belum lagi selingkuhan. Waduh. Ngeri ya, Bun. Akan sebentar lagi akan menjadi jomblo. Iya. Wow. Makin repot kalau udah berkeluarga itu baru mikirnya ke luar negeri. Berarti harusnya kalau misalnya kita pengen kuliah di luar negeri, Kak, itu harus semakin cepat kita prepare, semakin bagus ya, Iya, Kak? Ya? semakin bagus. Lulus SMA itu terbaik sih. Terbaik Lulus ya. SMA ya? Iya, itu paling pas. Karena itulah saatnya teman-teman merantau dulu kan. Iya. Oh. Menikmati. Merantau, kalau sudah punya keluarga, sudah berkeluarga untuk merantau itu saya rasa akan sulit sih. Sulit ya. Banyak hal yang dipikirkan. Tantangannya juga Dan itu banyak. biaya juga terlalu berat biasanya. Ya sih. Kalau ya. Dan banyak embassy juga yang makin akan sulit untuk teman-teman bisa dapat visanya kalau sudah usia dewasa. Curiga ya, Kak ya? Oh iya, Curiga. pasti akan curiga tentunya karena kan sudah banyak teman-teman yang seperti Kasus-kasus. itu. Ayo, pokoknya. Kayak ini ngapain orang nih kesini? Iya. Umurnya sudah 50. Wah, Alasannya sih belajar. iya, udah ditawarin negara ini. Ups. Tapi bohong. Nah, ya, jadi Nggak gitu. boleh ya teman-teman ya. Jangan ya guys ya. Nggak boleh. Tidak boleh. Nah, tadi kita udah banyak banget ya sebutin juga ngebahas soal peraturan, perubahan Benar banget. peraturan di Australia, baik dan di Kanada juga. Cuman mungkin ini Kak, pertanyaan berikutnya adalah, aku juga penasaran nih Kak, kayak apakah ada perbandingan nih kalau misalnya peraturannya sama negara khususnya Amerika dan Inggris? Ya mereka berbeda aja sih teman-teman. Berbeda. Ya, berbeda aja. Saya nggak bisa bilang ini lebih sulit daripada yang itu lebih gampang, itu lebih sulit. Mereka berbeda aja menurut saya secara emisinya, dan mereka menetapkan peraturan berdasarkan situasi yang ada saat ini kayak gitu. Dan ketika situasi yang ada saat ini memang berubah, mereka pun juga akan berubah, saya yakin sih seperti itu. Artinya mungkin kedepannya ada kelonggaran atau mungkin ada kemudahan, pasti itu kan tetap ada sih. Cuman mungkin nanti tunggu situasinya berubah. Oh gitu. Seperti itu. Atau misalnya teman-teman pilih negara lain karena lebih cocok aja untuk kalian secara peraturannya dia, silakan, nggak masalah. Karena saya yakin setiap orang tuh berhasil nggak hanya di contoh, nggak hanya di Australia. Orang bisa berhasil di mana-mana kok sebenarnya. Termasuk kalau mereka di dalam negerinya pun. Cuman faktor yang paling membuat orang berhasil itu kan adalah pengalaman. Ya benar. Pengalaman, ini nggak bisa dipungkiri. Iya. Tentu yang pengalaman luar negeri sama pengalaman dalam negeri kan Beda banget lebih ya. luas yang luar kan, kayak gitu. Terus networkingnya dia, Networking, mungkin iya. jumlah teman kalau dimiliki di dalam negeri dengan di luar negeri tentu kan berbeda. Jadi faktor-faktor ini juga kalau terpenuhi tentu akan membuat keberhasilan, kesuksesan itu makin menjadi teman-teman, makin sukses nantinya. Benar. Jadi bukan 1-2 faktor saja ya yang menentukan keberhasilan seseorang. Jadi ada banyak faktor dan itu harus terpenuhi semua. Oh gitu. Jadi lumayan ya. Oke. Ya. Wow. Jadi ya gitu ya teman-teman ya untuk informasi buat kalian di tahun depan khususnya di 2025. Jadi Buat teman-teman yang pengen berencana nih kuliah di luar negeri, bisa persiapan dari sekarang ya. sekarang. Secepatnya. Secepatnya. Lebih baik. Bener banget. Jangan sampai hamin sehari. Iya, karena banyak yang sudah di atas usia 30 gitu baru kepikiran kuliah di luar Waduh, negeri. Sebenarnya udah terlambat. Wow. Pertanyaannya kan kenapa nggak dari kemarin? Iya. Benar sih. Mungkin ada yang bertanya, saya waktu itu belum ada biayanya, atau restu dari orang tua belum ada, atau A, B, C dan sebagainya. Iya, sebenarnya itu semua tergantung kapan persiapannya. Persiapannya Kalau kayak. persiapannya dari jauh-jauh hari, saya rasa kendala-kendala itu akan bisa teratasi sih. Tapi kalau persiapannya baru 6 bulan mendatang, susah. Susah ya. Teman-teman yang sudah di luar negeri ini juga mereka persiapannya udah jauh-jauh hari. Bukan sebentar, mereka tahunan udah persiapan. Ada yang udah dari SMP mikirinnya, ada yang udah dari kelas 1 SMA mikirinnya gitu. Bukan baru kemarin sore ya. Gitu. Benar. Ya, jadi teman-teman bangun ya. Jangan tidur aja. Bangun. Bangun, Ini bangun. realita kehidupan ya. Realita kehidupan. Wiki. Nah, muda harus bisa maju ya. Harus maju. Gimana mau maju negara ini kalau kalian masih tidur? Aduh. Dikit-dikit pro. Aduh. Tidak. Ada yang viral buat. Aduh.
ayo gunakan waktu Iya. dengan baik. Manfaatkan. Cari teman, cari network yang bagus. Gitu, perluas pergaulannya ya. Iya, lebih luas dan jangkauan juga lebih tinggi. Betul. Waktunya digunakan, jelajahi dunia yang luas teman-teman. Luas, bro. Luas, cari budaya di luar sana, banyak budaya bagus-bagus tuh yang bisa ditiru. Gitu. Benar. Disiplin, tepat waktu, itu kan banyak sebenarnya budaya dari luar negeri Ya. yang kita pelajarin Ya. tuh. Kayak tadi disiplin, tepat waktu, bagaimana kita komunikasi tuh yang tegas, enggak yang isi nggak enak. Nah, Indonesia ini terkenal. Ya, banyak kan yang nggak enak. Nah ini susah nih, Ya. kalau di luar nggak bisa ini kayak gini. Jadi teman-teman yang sudah di luar negeri, mereka udah tahu tuh. Nggak bisa nggak enakan, harus ngomong. Ngomong langsung ya. Ya harus ngomong langsung. Iya, Walaupun misalnya itu sama atasan pun sekalipun ngomong langsung. Ngomong langsung, Harus ngomong langsung. Bener-bener nggak enakan, terus berharap dia peka gitu, wah. Membusuk deh. Wah, berat. Nggak peka dia. Iya, nggak peka-peka. Nah, teman-teman terakhir nih Kak, Oke. mungkin bisa disebutin juga buat teman-teman yang nonton motivasi biar Ya, teman-teman yang lain itu bisa lebih semangat lagi, Semangat lagi, benar-benar. untuk berjuang kuliah di luar negeri Kak. Yes. Silakan. Yes. Nah, ketika kamu punya mimpi, punya tujuan, ya, tentu kamu harus punya yang namanya strategi. Gitu. Strategi. Ya, nggak bisa tiba-tiba langsung apa namanya mobil jatuh dari langit. Gitu, kan. Pajero. Dengan 2,5 juta rupiah saja. Dahsyat. Nggak bisa. Itu semua harus dibuat strateginya, disusun ya. untuk menuju ke sana. Ya, benar-benar. Gitu. Itu harus step by step, harus proses demi proses. Gitu Benar. ya. Nah, ketika strategi atau rencana yang pertama nggak berhasil, gunakan rencana yang kedua. Benar. Rencana B nggak berhasil, gunakan rencana C. Terus Sampai Z. Yes. Sampai Z selesai, kembali lagi ke A. Alpha. A. Prima. Enggak. Bukan. Bukan. Merek. Al. Tidak di endorse. Tidak ya. Oke. Tidak di-endorse. Tidak ada apa-apa di sini. Oke. Gitu. Jadi kalau punya, ini berlaku untuk semua ya, Oke. yang pengen keluar negeri, yang misalnya pengen jadi pengusaha, yang misalnya pengen punya rumah, yang misalnya pengen punya Pajero Sport, gitu kan. Nah, nggak ada cara instan teman-teman. Kalian harus lakuinnya step by step, proses demi Benar. proses. Benar. Bentuk diri kalian sendiri, persiapan. Nah, kalau belum kurang persiapannya, ganti strateginya. Benar banget. Gitu, kayak gitu. Sampai berhasil pokoknya. Benar. Gitu. Nah, jadi anak muda terus menerobos dia. Menerobos. Terobos. Dulu kita berjuang melawan penjajah gitu kan. Kita menerobos barisan tentara Belanda sama Jepang. Nah, Iya. nah Benar-benar. sekarang kita menerobos masa depan guys. Waduh. Ini keren banget nih motivasinya. Iya, nih. harus Berat ya? Berat ya. Anak muda. Tapi harus Anak muda tetap nggak boleh semangat. kebanyakan ngeles. Benar. Iya. Jangan ngelim ya. Jangan ngelim ya teman-teman ya, karena itu bisa merusak otak kalian. Oke. Ah. Oke. Jadi fokus. Ya, harus Karena yang instan itu cuma mie instan. instan dan pop mie. Pop mie ya. Ah. Ya. Belum di endorse boleh dong. Pop mie aja buatnya bertahap loh. Ya. Ada step by stepnya langsung ya. jadi kan. Nggak Ada langsung prosesnya. disimpan di air langsung jadi nggak? Ada dulu kan. Ya. Bener banget. Ada prosesnya. Ada tadi. prosesnya. Semua yang kita lakukan ada prosesnya. Ada teman-teman. prosesnya. Ya, Jadi sabar, sabar. jangan banyak mengeluh. Bener banget. Kalau misalnya strategi A kurang, bukan kesalahan kalian. Coba strategi B, coba strategi C sampai selesai. Bener. Gitu. Keren sih ini untuk motivasi buat kalian ya. Ya, kalau belum ada dana, kumpulin uangnya. Nabung. Nabung. Komitmen nabung. Jangan Ya. pinjam. Nah, ini nih instan-instan. Nggak boleh ya guys ya. Jangan judi. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Semangat buat kalian, semangat juga buat kita nanti di 2025 karena 2025 sebentar lagi akan dimulai dengan segala kegiatan yang baru untuk kita sendiri juga dan untuk kalian dengan semangat yang baru juga. Semoga nanti dilancarkan dan kalian punya motivasi baru di 2025. Setuju. Bener banget. Ya, jadi sekian dari kita. Ya, kita Podcast pamit ya berarti ya. Kita pamit ya. Pamit dulu. Pamit dulu. Dah. podcast berikutnya. Bye. Iya. Udah.